Di sini tidak ada, di situ pengen tahu di tengah ada tidak ya? Tuh, udah tidak ada atuh. Cik, ke sana lagi. Aduh, kamarana atuh ikan teh masa pada demo mah atuh. Ini lagi mancing. Iya, nanti giliran lah. Hasilnya banyak nggak? Sugante bukan. Mana hasilnya? Sugante tukang mancing yang lain kirain teh. Aduh, ampun, Abah mah ngarerewas saja. Hasilnya mana hasilnya? Ini saya dari minggu yang lalu di sini, Abah. Tuh lihat kosong. Minggu lalu mana? dari tadi lah, barusan beberapa menit minggu lalu. Iya. Ini nggak dapat, Bah. Badai mancing lauk naon, hoyong lauk naon di dia. Saya pengen mancing ikan kakap putih. Kakap putih? Yes. Mau menak atuh. Sanes habitatnya di sini mah. Yang bener, Bah. Kakap putih mah biasanya di sungai-sungai tertentu. Mau ada di dia mah kajaba lamun ngalah heula itu pindahkeun ka dieu sugan kitu. Atuh saya teh ini salah. Salah. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Abdi gaduh eta kakap yang lain. Bener nih. Bener. Langsung digoreng. Langsung dibakar. Kakap yang lain. Iya, Bah. Yang julukannya Black Manado. Hah? Bah, Black Manado? Iya. Ini serius? Serius. Saya kenal Black Manado, mah. Serius? Dia itu dijuluki si Black Manado itu karena karakternya, Bah. Karakternya. Satu nih, Bah. Bahkan dia, Bah, berniat akan membunuh ayahnya sendiri. Jahat-jahatna. Itu dia. Nah, Bah, penasaran tidak penasaran. kisahnya? Ayo atuh. Langsung aja, Bah. Pamirsa nyangakeun Black Manado alias Roni Kapojos. Prung. Ketika saya masuk ke dalam penjara, saya sudah tidak pernah merasa takut lagi. Hidup saya mungkin berakhir di situ. Satu penjara yang berkeamanan tinggi, yang dikhususkan untuk penjahat-penjahat kelas kakap seperti saya. Dan saya di tempat itu dikasih nama Black Manado. Kasus yang menang. Ingat, di sini bukan rumah kamu. Jangan cari masalah. Sama juga bunuh dia. Inilah jalan cerita hidup saya. Saya nggak tahu endingnya seperti apa, saya nggak tahu masa depan saya seperti apa. Yang saya tahu hidup saya seperti ini. Kaos apaan, Boy? Narkoba? Atau pemerkosaan? Hei! Kenapa? Lu nggak senang? Buat saya harga diri itu mahal. Saya nggak mau dimena-mena sama orang. Bukan tandingan gua. Sikat! Lu itu ayam di sini. Ingat, mulai besok lu harus kasih setoran sama gua. Mau diminta duit-duit saya, mau dimanfaatin biar keluarga, telepon keluarga, dan keluarga kirim duit buat saya. Saya nggak takut mau berapa banyak orang, karena buat saya mati hanya sekali. Tapi harga diri itu kalau saya di mana-mana saya malu. Karena dari dulu karakter saya nggak mau diinjak-injak orang. Naomi! Keluarga kami, keluarga kalau dibilang ibu, istri kedua dari bapak. Saya punya kakak tiri 3. Iya, Pak. Istri macam apa kamu? Dan selain mabuk, main judi, main perempuan, dan pulang di rumah kami jadi tempat sasarannya dia. Suami pulang, bukan disediakan air, malah di belakang. Ngapain kamu? Itu.
Kamu selingkuh ya? Enggak, Pak, enggak. Jangan, pergi. Anak kecil apa-apaan kamu? Hah? Hah? Saya nggak pernah bisa bicara selayaknya anak sama bapak, sama orang tua. Tapi karena saya kecil waktu itu, saya cuma berpikir bagaimana caranya saya bisa nyakitin dia, membalas apa yang sudah dia lakukan. Pikiran saya kalau saya bisa matiin papa itu dah tujuan hidup saya. Bahwa saya bisa nyelamatin ibu saya bisa nyelamatin kakak-kakak saya. Bahwa saya bisa menyelamatin diri saya sehingga kami semua bebas dari penganiayaan. Roni, kenapa mana? Papa itu monster, Ma. Roni, mama apa kamu? Anda kurang ngajar kamu ya? Sini kamu. Diam. Saya merasa tertolak dalam keluarga. Sejak itu saya memutuskan bahwa saya nggak mau komunikasi lagi sama keluarga saya, terutama papa. Saya mengenal Roni, itu dia datang sendiri dari Manado ke Jakarta. Roni yang saya tahu sangat bernyali. Setiap tugas yang kita berikan, dia akan maju terus. Dan dia berani. Lama-lama jatah kita kandas juga nih bro. Kok bisa? Ya iyalah, nggak ada pemasukan gimana? Ya, kita mesti cari korban lagi lah. Ya gimana caranya? Ayo lah. Lihat tuh si Arab. Oh, yang itu. Dan saya harus tunjukin di dalam penjara saya adalah orang yang ganas, orang yang nggak tanggung-tanggung. Karena kasus saya juga mendukung. Nah baru, mana jatah? Kalau buat saya, menusuk orang itu udah hal yang biasa. 8 Mei 2008, saya divonis 8 tahun karena kasus pembunuhan di salah satu diskotik di kota Jakarta. Saya nggak dapat pembebasan bersyarat, saya cuma terima tunggu mujizat aja. Karakter saya dibentuk menjadi orang yang jahat karena kebencian saya kepada bapak saya. Selama 1 minggu saya di dalam, saya dapat telepon dari keluarga. Saya nggak tahu itu siapa. Halo? Ini Papa, Roni. Apa kabarnya kamu, Nak? Saya dengar pertama kali suara papa, kamu apa kabar? Kamu gimana? Di penjara mana? Di sel mana? Kamu kasus apa? Saya kasih tahu. Itu pertama kali saya rasa saya dapat satu yang saya cari selama ini. Kapan kamu pulang? Papa rindu sama kamu, Roni. Roni belum bisa pulang, Pak. Maafin Papa, Roni. Selama saya hidup sampai saya saat ini semua, itu saya menantikan hal ini. Saya menantikan hari ini. Ketika Papa pertama kali nyapa saya, nanyain kabar saya, saya bilang saat ini saya kayak hidup baru lagi. Saya dapat merasa kasih sayang seorang papa. Di situ saya menangis, saya teriak. Saya bilang inilah hidup saya. Saya merasa berarti. Saya pingin cepet-cepet keluar dari sel biar menjalani hukuman, biar dapat hukuman ringan dan cepat pulang berkumpul sama keluarga. Untuk hari ini tugas pokok membersihkan sudah selesai, Pak. Bagus. Sebenarnya kamu punya kemampuan yang sangat bagus. Tapi sayangnya kamu salah jalan. Ingat, ini tempat terakhir buat kamu. Jangan bikin masalah lagi. Paham? Ayo, yang lain kerja. Ayo kerja. Ketika saya pindah di LP, papa sakit. Dan kata mama dia sakit, dia cuma nyebut-nyebut nama saya, pingin ketemu sama saya. Saya mau bicara dengan kepala sipir.
Dan pada saat itu Tuhan punya rencana lain. Ada apa panggil saya? Apa saya meninggal? Saya mau bertemu dia untuk terakhir kalinya. Kamu pikir ini rumah asuh? Hah? Papa kamu sudah jadi mayat, tahu? Bah, Iya kan? kasihan juga ya si Roni Katojos teh tuh. Roni Kapojos. Kayaknya Roni Kapojos. Iya, Si Black Manado. Black Manado. Ya bagaimana tidak kasihan coba waktu dia di dalam penjara itu kan ayahnya sempat nelpon Betul. menanyakan kondisinya, kabarnya dan dia senang sekali bah Betul, ketika tahu ayahnya nelpon itu. Betul. Artinya saat itu terjadilah rekonsiliasi. Antara Iya, kedua berdamai orang ini. Betul, kan. betul. Dan memang si Roni juga sebenarnya sebagai anak pingin berdamai sama Betul, ayahnya. betul. Tapi malah ayahnya teh malah meninggal kira. Nah, Ya, setelah itu ya itu masalahnya, setelah itu masalahnya, Bah. Setelah itu, apakah si Roni Katojos ini, Kapojos ini ya, akan berubah karakternya menjadi lebih baik atau malah dia semakin lebih jahat gitu, Bah? untuk tahu jawabannya kita kan, Gimana caranya ya? kita saksikan kisah selanjutnya. Mana Mangga. tuh? Ini dia. Nyalakeun. Roni Kapojos. Prung Saya mau bicara dengan kepala sipir. Dan pada saat itu Tuhan punya rencana lain. Ada apa panggil saya? Apa saya meninggal? Saya mau bertemu dia untuk terakhir kalinya. Kamu pikir ini rumah asuh? Hah? Papa kamu sudah jadi mayat, tahu? Ketika saya baru mendapatkan sesuatu yang saya inginkan dari dulu puluhan tahun, tapi Tuhan ambil semua itu. Dan itu yang membuat saya kecewa sama Tuhan dan membuat saya semakin jahat. Masukin ke dalam sel tikus. Di dalam situ saya merasa terasing banget. Saya merasa terbuang, saya merasa saya udah nggak berarti lagi. Saya merasa mendingan saya mati aja tempat ini. Jujur, orang yang ada di dalam sel tikus itu nggak ada yang kuat, pasti tertekan. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kita bangun lihat tembok kiri kanan yang sempit. Jalan paling cuma berapa langkah. Setiap hari seperti itu selama berbulan-bulan, gak ada yang kuat. Dan setiap orang masuk situ pasti pikirannya bagaimana caranya bisa keluar dari tempat itu. Setelah keluar dari sel tikus, saya pakai narkoba. Ya saya hancur-hancuran aja lah, mendingan sekalian di penjara saya hancur-hancuran. Karena udah nggak ada tujuan lagi, untuk apa? Saya udah nggak mengerti tujuan hidup saya buat apa. Ada salah satu adik-adian aku yang dia jadi pengurus di gereja dan dia juga karena sayang saya sebagai abangnya, dia sering ngingatin, ayo bang gereja yuk, ke gereja Coba yuk. ceritakan bagaimana bapak kalian masing-masing. Kalau bapak saya sih ganteng, dia baik juga. Saya waktu itu duduk paling belakang dengan keadaan yang berkeringat, mabuk narkoba sabu. Saya duduk di belakang. Cerita bapak kalian tuh macam-macam ya. Iya, Bu. Warna-warna. Itu kenapa yang di belakang itu diem aja? Bro. Coba sini, maju sini. Saya maju ke depan dengan hati yang hancur, dengan gelora yang sangat menyakitkan hati saya. Pada saat itu saya ungkapkan semua kepada Tuhan Yesus. Mengingat wajahnya, dia mirip monster. Yaudah, sekarang gini aja. Lupakan bapak kita di dunia ini. Pada saat itu saya cuma pikir bagaimana saya menyelesaikan semua ini. Sama Tuhan, sama papa saya, walaupun papa saya udah nggak ada. Di mana saya cuma pingin nyelesain semua itu. Saya nggak mau lagi punya luka batin saya mau disembuhkan luka batin saya. Saya mau pulih dari luka batin saya. Ternyata dendam, kebencian, sakit hati nggak bisa diputusin kalau cuma hanya lewat sekedar kita minta maaf apa mengampuni.
Ternyata kita harus menyerah di kaki Tuhan. Saya berdua di situ, saya negosiasi sama Tuhan. Saya bilang, kalau saya ikut Tuhan, bagaimana hidup saya? Pada saat itu pemikiran saya pada saat itu, kalau saya ikut Tuhan, bagaimana hidup saya? Saya keluar dari Nusa Kambangan dengan label seorang pembunuh, dengan tubuh yang banyak tato, dengan muka yang seperti ini. Apakah saya dapat diterima dalam pekerjaan? Tuhan cuma katakan, kau harus ikut aku. Burung di udara saya pelihara, ladang di taman saya hiasi. Cuman itu terus diingatin di telinga saya, keras banget bicara kata-kata itu. Pada saat itu, ketika saya mendengar itu, saya kuatkan hati saya. Saya bilang, Tuhan, rasa khawatir saya ini saya taruh dalam tangan Tuhan. Ketika saya hidup baru, saya mau memberi diri kepada Tuhan untuk melayani. Dan hidupnya saya lihat lebih baik karena dia punya komunitas, karena dia punya unity yang kuat untuk melayani Tuhan. Dia menjadi salah satu motivator buat anak-anak di Marunda. Lewat ini anak-anak yang dulunya mungkin gak pernah dapat kasih sayang seorang bapak, lewat saya bisa merasakan kasih seorang yang bapak yang sungguh-sungguh. Bahkan saya melayani di sana, mereka semua manggil saya papi. Mereka anggap saya udah lebih dari orang tua mereka. Bahkan keseharian hidup mereka ada di rumah saya. Kan bersama Yesus, semua hal yang mustahil jadi nggak mustahil. Tiap hari penyertaan dan pertolongan Tuhan itu sempurna dalam hidup saya. Bahkan sampai saat ini, saya nggak bisa lukiskan dengan kata-kata. Kebaikan Tuhan baik sekali. Saat ini saya mau nyatakan bahwa saya sudah merdeka dari segala belenggu kepahitan, dendam, hawa nafsu. Itu semua karena saya bersama dengan Tuhan. WOW, Abah WOW. Apa itu? Wow, inspiratif pemirsa. Abah, kisah tadi sangat inspiratif ya, Bah? Leres pisan. Pemirsa, bagaimana pekerjaan Tuhan itu luar biasa. Seorang penjahat kelas kakap mau diubahkan oleh Tuhan sehingga dia dari seorang yang begitu ditakuti, begitu pikasionen, berubah menjadi seorang yang rendah hati ketika dia mau menjadi seorang pelatih sepak bola di lingkungannya, bagi anak-anak di lingkungannya. Leres pisan. Hebat, Bang. Memang luar biasa, Ya. kisah yang menggembirakan. Betul. Ya, sebagai seorang yang kaliber, Betul. jadi pengasuh barudak lah istilah namanya. Ya, betul. Nah, pemirsa, mungkin ada di antara pemirsa di rumah yang mengalami kekecewaan karena apa? Karena apa yang direncanakan itu tidak berhasil, tidak jadi alias gagal. Tidak sesuai dengan yang diinginkan. Hari ini saya mau ngasih tahu pemirsa, ada satu pribadi yang luar biasa yang memahami hati, yang mengenal hati, yang tahu kondisi hati kehidupan pemirsa. Dia adalah Yesus Kristus. Sang penolong, sang juru selamat yang turun ke dunia, yang wafat di kayu salib, yang bangkit untuk memberikan semangat kanggo pemirsa sadaya. Tuhan itu tidak pernah memberikan tantangan, cobaan melebihi kekuatan manusia, tidak pernah. Dia justru hadir di sini mengangkat kita supaya kita menjadi orang-orang yang tangguh karena dia sudah memikul beban kita. Kanggo pemirsa anu waktos ayeuna hoyong kenging kebahagiaan, kenging kegembiraan, diangkat beban yang tadi itu. Buka mana? Buka hati. Izinkan dia menguasai hidup. Izinkan dia bertahta dalam hidupmu. Undang dia masuk. Simkuring saja mimpin doa kanggo pamirsa. Mangga orang sesarangan nada. Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang penuh kasih. Engkau Tuhan yang memahami hidup kami. Tuhan yang mengenal isi hati kami. Saya berdoa khusus untuk pemirsa yang sekarang ini sedang berdoa dan membuka hati. Tuhan hadirlah di sana untuk menjamah setiap pribadi. Mereka yang mengalami kekecewaan, mereka yang mengalami sakit hati, mereka yang mengalami beban-beban berat yang tidak terselesaikan. Tuhan hadir untuk menjamah dan memberkati mereka. Karena saya tahu bahwa Engkau Tuhan yang berkuasa untuk membebaskan mereka dari segala beban yang dihadapinya. Terima kasih Tuhan.
Terpuji namamu yang sudah menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Abah, atur nuhun, Abah. Sami-sami Akang. Nah, Pak Miarsa, ketika kita bersama-sama berdoa, tentu saja harapan kami adalah adanya kelegaan dalam hati Pak Miarsa. Kemudian juga Pak Miarsa mengalami kesembuhan dari hal-hal masalah-masalah yang menghimpit kehidupan Pak Miarsa. Tetapi kemudian kalau ada di antara Pak Miarsa yang masih juga bergumul dengan masalah yang saat ini sedang dihadapi, mungkin saja sama dengan masalahnya Roni atau mungkin juga ada masalah yang lain. Pak Miarsa, di layar televisi sudah ada nomor-nomor yang bisa dihubungi oleh Pak Miarsa dan itu gratis ya, 24 jam. Silakan Pak Miarsa keluarkan, kemukakan semua masalah yang ada dan sahabat-sahabat Dina Hiji Mangsa akan selalu mendengarkan, bahkan tidak hanya mendengarkan, akan juga memberikan solusi yang terbaik bagi Pak Miarsa. Silakan sekarang juga dihubungi ya. Bisa menggunakan bahasa Sunda, bisa juga menggunakan bahasa Indonesia. Soklah sekarang saatnya ya. Tinggal pencet nomornya, kirining halo, diantos Pak Miarsa ya. Sekarang juga, gitunya bah. Tak kako pamiarsa anu kakantun acarana dibuka YouTube-nya. Kumaha tak udah dibuka YouTube-nya nih. YouTube ketik Dina Hiji Mangsa. Ketik Dina Hiji Mangsa Pak Miarsa. Kemudian tong hilap oge bisa dibuka di www.jawaban.com. www.jawaban.com. Ulah hilap. Di like Facebook Dina Hiji Mangsa nanya. Di like fanpage Facebook Dina Hiji Mangsanya Pak Miarsa. Abah, Kulan. saya mau bertanya nih sama Abah. Siap. Abah kira-kira pernah dengar nggak yang namanya street gourmet? Ayo, ayo. Street itu kan jalan. Betul. Gourmet itu Ayo. pencicip makanan. Betul. Jadi pencicip makanan jalanan. Betul. Yang dicicipi apa? Pengen tahu Abah? Ya iyalah. Pak Miarsa, yuk orang sami-sami sakseni liputan Neng Ciner. Street gourmet. Street gourmet. Sampurasun, Pak Miarsa, patepang di sarang abdi Neng Ciner di segmen Tokecang, tontonan kernu cangkel. Pak Miarsa, tinggalin Neng Ciner, penampilan Neng Ciner kumaha ieu? Pak Miarsa, Neng Ciner bari nyanak travel bag, tiga pramukanya. Salah, maksudnya pramugari, nusok ayah di nu pesawat-pesawat geningannya. Tah, Pamiarsa, penasaran kan Neng Ciner bade ka mana? Hayu atuh sakseni terusnya. Debak ting ting, bang. Hey, hayu. Selamat pagi, Neng. Selamat Aduh, pagi, Bapak. mohon maaf, Neng. Di sini nggak boleh bawa makanan dari luar. Ih, kenapa nggak boleh kan Neng Ciner teh apa? Kan ini street gourmet, Neng. Oh, Street gourmet. teh naon? Nah, ini tuh restoran pertama di Indonesia yang berjalan. Jadi nanti Neng di sini tuh disediain makanan sambil keliling Bandung. Wow. Ya. Wow, makasih Akang. Oh, ada lagi. Wow. Ini dessertnya. Iya, makasih. Enak. Nah, ini Neng. Aduh, ini kaget. Makanannya tadi yang sudah saya bilang. Oh, ini tuh apa aja? Ini mango salad. Jadi di sini isinya itu ada mangga, kemudian ada ayam yang digrill, kemudian dengan sayuran. Dari tahun berapa nih? Soft openingnya itu kita di tanggal 15 Juni 2015 lalu. 2015. Jadi hampir setahun lah kira-kira kita sudah ini. Kalau misalnya nih Neng Ciner atau pemirsa yang di rumah mau makan di sini nih, apa namanya street gourmet? Street gourmet. Oh, street gourmet. Nah, gimana beli tiketnya? Terus kumaha carana gitu supaya bisa naik nih di sini kan Neng Ciner sambil jalan-jalan gitu. Jadi tinggal reservasi aja ke Mr. Komod Cafe karena kita berangkat dan berakhir perjalanan di Mr. Komod Cafe Jalan Cilaki nomor 45. Kang, pernah ini nggak jatuh bangun? Jatuh bangun aku
selama membangun usaha ini? Iya, dari awal memang kita agak kesulitan menentukan segmen pasar. Kita berpikir waktu itu oke, kita tidak ambil segmen domestik tapi kita ambil segmen Singapura dan Malaysia lah untuk foreigner begitu. Dan ini kan diresmikan oleh Ibu Atalia, Ibu Wali Kota. Jadi mungkin momennya di situ pas, sehingga yang tadinya kita agak sedikit pesimis ya untuk pasar lokal sampai sekarang lancar lah. Pak, bisa memberikan tips-tips gitu kiat-kiat ke pemirsa di rumah Ya. gitu tak Pak? So, mangga. Oke, untuk menciptakan sesuatu yang baru ya kita harus berani, kemudian berani untuk tampil beda dan ya kita harus siap untuk mengambil semua risiko yang akan kita hadapi. Dengan niat yang baik, semua pasti akan ada jalan. Kira-kira begitu. Neng, saya tinggal dulu ya. Saya harus menyajikan dulu yang lain. Aduh, makasih Akang ya. Silakan menikmati makanannya dan menikmati kota Bandungnya. Ya, sip lah. Pokoknya Neng Ciner mau menikmati ya Kang ya. Nuhun Kang, nuhun. Sebenarnya yang namanya gedung sate itu ada lapangan gas sih, Bu? Yang mana? Mana Kang? Sebelah kanan, Bu. Sebelah kanan, sebelah. Aduh, Neng. Aduh. Ya ampun, udah sampai kita. Oh, udah sampai? Tuh, makanan udah habis. Oh, udah habis? Nah. Oh, sama siapa? Ya Sama habisnya? Neng. Oh, sama Neng Ciner. Ya. Aduh, udah nyampe? Sudah. Ih, kok cepat sekali. Iya, udah 1,5 jam tadi kita jalan. Oh gitu ya. Yaudah makasih udah dibangunkan Mangga, ya Kang ya, mangga, makasih. Neng, iya. Ya sudah tuh Neng Ciner pulang dulu ya. Mangga, silakan Neng. Akhirnya sampai juga pemirsa. Pemirsa, bersyukur dengan apa yang ada bukan berarti kita berhenti berusaha. Tidak ada kata cukup bagi orang yang mau sukses. Karena kesuksesan tidak dapat diraih tanpa adanya usaha. Pemirsa, patepang di sarang Neng Ciner di episode anu salajengna mung di segmen Tokecang, tongtonan kernu cangkel. Hayo ah, tepak ting ting, bang 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 bang, hey. Bah, Bulan. ini saya teh maaf nih, aduh, bukannya apa ya, saya teh buru-buru nih mau nengok keluarga di Majalengka. Mau naik apa ke sana? Saya mau naik bus street gourmet, bah. Dia mah bisnya teh nyaman, udah gitu teh nggak akan kelaparan nih mobil busnya, bah. Yang bis yang tadi itu? Iya. Tapi itu kan nggak sampai ke Majalengka. Aduh. Itu mah bis dalam kota. Aduh. Kota Bandung. Jadi gimana tuh sayanya? Nah, gampang nantilah itu ya. Iya, tolong Mbak Sekarang ya. mah ini dulu. Tapi nanti Abah janji nanti Iya, saya jajabkan nggak kita- tahu mobilnya. Kita milih lah. Sok Ini urang- apa? Urang simpulkan dulu si Oh, sindiran. iya iya Sok, iya tuh. simpan heula di dia. Sok. Kesimpulan dulu ya. Iya. One, two, three, pro. Mau makan di restoran, tidak usah pakai mantra. Percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Percaya rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera. Percaya rancangan Tuhan, Ya. rancangan damai Sejahtera. sejahtera. Begitu, Bah. Tah gitu Oh. geningan. Aduh, Bah, saya mohon maaf ini buru-buru, Bah. Ini gurung Ini saya busuk. mau nanya kalau dari Cikole Jayagiri nih, mau ke Majalengka saya pakai apa angkotnya ya? Ya, nanti kita ke Lembang dulu. Ke Lembang dulu? Habis ke Lembang nanti ke Iya. sana, ke Tapi, ya. Ledeng. Ledeng Saya- kemana? ini Ayo kita tuh. cari dulu yuk. Iya, Bang. Sok yuk. Itu Bang mobilnya, Bang. Ada ayolah yuk.
oh iya mah kudu disakalikeun. Ilmu kieu geus teu mampu K1, K2 teu mampu geus disakalikeun. Abdi yakin pisan satos ngalakukeun ritual eta teh ku abdi tos yakin poa bahwa anjeunna ngantunkeun. Ada bisa yang bisik-bisik. Aku hamil. Saya sempat kaget dan berkata, yes.